Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, baik Bu. Ibu sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah, baik Pak. Oh iya, hari ini Bapak rencananya akan melaksanakan coaching ya? Iya Bu, hari ini saya berencana mau mengadakan kegiatan coaching Bu. Dengan siapa Pak? Dengan Pak Taufik. Sebelum Bapak melakukan coaching, saya minta izin nanti ikut memantau menjadi observer dalam kegiatan coaching ya Pak. Ya, silakan Bu. Saya berterima kasih sekali kalau Ibu mau mengikuti kegiatan coaching kami untuk memantau dan mengamati kegiatan. Ya Pak, saya rencananya ikut memantau dan mengamati dengan rubrik penilaian Tirta. Apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan yang sesuai dengan alur Tirta atau belum? Ya, sudah Bu. Sudah saya siapkan. Sebelum coaching dimulai, saya minta waktu Bapak sebentar untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Apa boleh Pak? Oh iya, boleh banget Bu, silakan. Bagaimana, siap? Siap. Yang pertama, mengenai persiapan coaching Bapak ini. Sebelum coaching, apa yang Bapak lakukan atau persiapkan untuk coaching ini? Ya, yang sudah saya lakukan yaitu sudah berkoordinasi dengan Pak Taufik agar meluangkan waktunya untuk melakukan coaching dengan saya hari ini. Dan saya juga sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur Tirta agar proses coaching pada hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa lebih baik gitu. Oh, jadi Bapak sudah janjian dengan Pak Taufik ya? Ya. Dan sudah membuat pertanyaan-pertanyaan ya Pak? Ya, betul Bu. Yang kedua, saya ingin bertanya tentang kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan pada coaching ini. Kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 3 Bu, yaitu hadir secara penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach Ibu. Oh, kemudian dari ketiga kompetensi tadi, kira-kira nih kompetensi mana yang Bapak ingin kembangkan secara spesifik? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan secara aktif Bu. Karena dengan mendengar secara aktif, saya akan hadir secara penuh dan dapat memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach Bu. Oh, ya Pak, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Kira-kira indikator apa yang menunjukkan bahwa coaching itu berhasil? Indikatornya yaitu pada saat coach bisa memberikan rencana aksi dan bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Kemudian dia bisa menyelesaikan permasalahannya Bu. Oh, mungkin itu saja pertanyaan dari saya Pak sebelum Bapak melakukan coaching. Semoga kegiatan coaching hari ini mendapatkan hasil yang maksimal ya Pak. Ya, amin Bu, terima kasih atas doanya Bu. Jadi pembelajaran yang seperti di Google atau video-video di YouTube. Oh iya Pak. Kalau boleh tahu Pak, kemarin memang selama pembelajaran yang dilakukan Pak Taufik itu, kenapa sih Pak Taufik itu tidak mengkolaborasikan buku teks tersebut? Kenapa Pak Taufik? Karena selama ini saya berpikir sumber belajar itu tidak terlalu berpusat pada satu buku aja Pak ya, karena kan sumber belajar itu bisa kita dapatkan di mana saja. Jadi menurut pandangan saya itu bagus Pak. Oh iya. Oh gitu ya Pak ya. Jadi memang karena waktu itu Papa belum menggabungkan, tapi sebenarnya itu ketika belum menggabungkan itu nilai-nilai atau tujuan pembelajarannya sudah tercapai apa belum sih Pak oleh anak-anak? Ya ternyata kalau saya pikir-pikir saya lihat lagi sebenarnya belum begitu sih Pak. Sebenarnya sih sudah bagus ya menurut pandangan saya ketika Bapak tidak menggunakan buku teks. Lalu bagaimana hasilnya ketika Bapak tidak menggunakan buku teks tapi menggunakan sumber belajar yang lainnya Pak? Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Tahul, silakan duduk Pak Tahul. Terima kasih Bu. Agak apa nih Pak? Kok kayaknya capek banget nih? Iya Bu, ternyata ya perjalanan ke sini juga macet. Dan yang kedua memang ya situ memang sedikit lagi ada masalah gitu Bu. Oh begitu ya Pak. Kira-kira nih Pak, masalahnya apa Pak kalau boleh tahu? Oh ya, itu keadaan saya Bu di sekolahan. Jadi kebetulan saya itu di sekolahan itu selain menjadi guru, saya juga seorang bendahara bareng Bu. Nah, ditambah lagi sekarang saya ikut CGP Bu.
Jadi itu kerjaan sepertinya nggak ada selesainya Bu. Baru selesai satu, yang satu sudah menunggu dan memang harus due date-nya juga sama Bu. Jadi itu yang bikin saya rasa kerjaan bertumpuk-tumpuk dan tidak ada selesainya Bu. Oh begitu ya Pak. Jadi yang dirasakan Pak Tahul itu kerjaannya bertumpuk seperti tidak ada habis-habisnya gitu ya Pak. Begitulah, Bu. Kira-kira nih Pak, harapan Bapak tuh ingin dapat apa nih dari obrolan kita ini? Ya semoga dari obrolan ini nanti saya itu menemukan solusi atau tindak lanjut dari apa masalah saya itu bisa terselesaikan Bu. Kemudian dengan cara apa saya bisa menyelesaikan permasalahan saya ini Bu. Ya. Kalau menurut Pak Tahul, apa yang menjadi hambatan atau gangguan yang dapat membuat Pak Tahul dalam meraih tujuan tersebut? Kalau hambatan yang saya rasakan itu Bu, yaitu kerjaan yang selalu itu dalam waktu yang sama Bu. Jadi ketika saya mau mengajar, kita ada tugas untuk laporan bendahara barang atau aset Bu. Nah ketika sedang mengerjakan aset, saya juga sudah ditunggu-tunggu yaitu LMS, tugas CPP. Seperti kemarin kebetulan lagi ada jam kosong itu Bu ya, itu jam mata pelajaran. Nah di situ saya rencananya itu ketika lagi ada jam kosong saya mau mengerjakan LMS. Hari itu juga, tapi ternyata saya harus suruh laporan aset ke Sudin. Akhirnya yaudah kerjaan saya bawa ke rumah. Dan di rumah ternyata anak istri komplain ya Bu ya. Nah akhirnya udah saya kalahkan, nunggu anak istri tidur, saya mengerjakannya malam-malam. Memang selesai, tapi pagi-paginya yang ngantuk sekali dan ngajarnya jadi kurang semangat. Jadi akhirnya seperti menumpuk terus pekerjaan dan juga akhirnya jenuh Bu. Berarti sibuk sekali ya Pak. Menurut Pak Tahul, kira-kira apa solusi dari hambatan tersebut? Kalau menurut saya mungkin kalau saya itu bisa menulis agenda di buku agenda tentang kegiatan saya sehingga semuanya itu teratur. Tetapi juga saya juga perlu kolaborasi dengan mungkin kepala sekolah, TU atau operator dan juga rekan sejawat saya Bu. Mungkin dengan itu hambatan-hambatan yang ada itu akan berkurang Bu. Kemudian adakah strategi yang lain untuk ini? Ya strategi yang lainnya yaitu mungkin dengan berbagi kerjaan tentang kerjaan bendahara barangnya, mungkin setengahnya langsung operator yang akan mengerjakan. Menurut Pak Tahul, apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bapak ini? Ya kalau menurut saya ukuran keberhasilannya itu ketika saya sudah bisa memanage waktu dan semua pekerjaan itu terselesaikan tepat waktu dan juga dengan hasil yang maksimal. Oh, kira-kira nih Pak, rencananya kapan hal itu akan Bapak laksanakan? Karena ini sudah mendesak Bu dan juga memang harus segera diperbaiki supaya tidak berlalu-lalu. Rencananya pulang dari sini atau besok nih Bu kalau Apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi ini? komitmen saya itu saya akan meminta akan sejawat saya atau operator saya itu saya akan menulis agenda dan dia itu mungkin nanti saling ya saya beritahu bahwa saya itu mempunyai rencana aksi seperti ini kayak gitu. Kemudian Pak, siapa yang akan membantu Bapak atau Bapak akan melibatkan siapa saja? Yang pertama pastinya kepala sekolah, karena dari kepala sekolah saya minta izin ya untuk minta bantuan kepada operator. Nah nanti juga saya pastinya akan minta bantuan ke rekan sejawat saya yang mengajar di satu kelas. Berarti berkolaborasi ya Pak. Ya. Kemudian Nah ngapain lo juga udah? Apa kabar Bu Rini? baik Pak Topi. Iya, silakan duduk Bu. Terima kasih Pak. Hari ini Bu kelihatan tidak semangat ya Bu ya, dan tidak seceria seperti biasanya. Kalau boleh tahu kira-kira ada masalah apa ya Bu?
Itulah Pak, sebenarnya saya tuh memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira Bapak ada waktu nggak ya? Mohon maaf ya Pak, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Bapak. Insya Allah ada waktu Bu, jangan sungkan Ibu, saya tidak terganggu kok oleh Ibu. Ya, alhamdulillah ya Pak. Terima kasih Pak sebelumnya. Jadi begini Pak, beberapa hari belakangan ini saya tuh sering tidak nyaman. Pikiran saya tuh nggak bisa tenang Pak. Jadi apa yang bisa saya bantu Bu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu, dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita ini? Saya berharap dapat ketenangan Pak setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya ke Pak Taufik. Kemudian saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini Pak. Ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya Bu ya. Amin amin ya robbal alamin. Jadi permasalahan seperti apa Bu? Silakan diceritakan. Di kelas saya Pak itu ada siswa yang jarang masuk ke sekolah. Kalau ditanya itu banyak-banyak macam-macam Pak alasannya. Apa saja itu? Iya, saya kemudian saya juga sudah alasannya pasti ya Bu, saya lupa ketiduran, saya nggak ada yang bangunin Bu, begitulah banyak Pak alasannya. Lalu apa yang Ibu lakukan terhadap siswa itu? Saya sudah memanggil siswa tersebut dan melaksanakan segitiga restitusi terhadap anak tersebut Pak. Tapi setelah dilaksanakan restitusi awalnya anak tersebut terlihat mulai rajin Pak. Jadi waktu saya mulai restitusi pertama kali, anak tersebut mulai rajin ke sekolah. Tapi tidak berlangsung lama Pak, seminggu kemudian anak tersebut kembali lagi ya Bu ya? buka lagi Pak, jarang masuk ke sekolah. Setelah dilakukan restitusi, boleh tahu apa yang mendasari siswa tersebut jarang masuk ke sekolah? Siswa tersebut sih belum mengatakannya secara langsung pada saya ya Pak. Kemudian dia juga belum memberikan alasan kepada saya. Namun saya mempunyai informasi bahwa siswa tersebut atau anak tersebut ini jarang masuk sekolah dikarenakan mencari barang rongsokan Pak. Kemudian siswa tersebut kayaknya Pak dengan menjual barang rongsokan dia dapat uang. Kemudian dengan sepertinya siswa tersebut sudah nyaman Pak, karena udah bisa cari uang sendiri terus. Kalau boleh tahu Bu, sudah berapa kali Ibu melakukan segitiga restitusi terhadap siswa tersebut? Saya baru 1 kali sih Pak melaksanakan segitiga restitusi. Oke. Kira-kira situasi ideal apa yang Ibu inginkan untuk siswa itu? Saya ingin murid saya tuh dapat rajin masuk sekolah Pak seperti teman-teman yang lainnya. Baik Bu, sejauh pengalaman Ibu mengenal siswa tersebut, kira-kira hal apakah yang penting Ibu lakukan untuk siswa tersebut? Ya Pak, memang saya tuh belum melibatkan orang tua Pak dan guru dalam melakukan segitiga restitusi ini Pak. Kapan Ibu bisa melaksanakan segitiga restitusi selanjutnya? Saya rasa saya akan melaksanakan secepatnya Pak supaya siswa tersebut sadar akan pentingnya sekolah untuk masa depannya. Baik, mari kita bersama-sama melakukan segitiga restitusi. Kita melibatkan orang tua, guru, dan untuk bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah anak tersebut ya Bu. Ya, terima kasih banyak ya Pak untuk waktunya ya Pak. Iya, sama-sama Bu. Semoga restitusi ini yang sekarang berhasil ya Bu. Ya, terima kasih Pak. Mudah-mudahan ya Pak. Iya. Baik Bu, ini gimana nih rasanya setelah ngobrol-ngobrol dengan saya hari ini? Alhamdulillah Pak, lega ya Pak. Tadinya tuh saya bingung ya harus ngapain. Sekarang dengan ngobrol dengan Pak Taufik, jadi saya ada solusi Pak yang bisa saya coba untuk mengatasi masalah yang saya alami ini. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan curhatan saya Pak. Sama-sama Bu Rini, nanti kita setelah ini kita ngobrol lagi untuk melibatkan kita melihat perubahan anak-anak itu ya Bu ya. Siap Pak. Sekali lagi terima kasih Ya, banyak ya Pak. sama-sama Bu Rini, semoga kita berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Tanul. Waalaikumsalam Ibu. Kegiatan coaching akhirnya selesai juga ya Iya. Pak. Alhamdulillah senang dan lega Bu, karena pelaksanaan coaching hari ini tuh berjalan lancar Bu.
Iya Pak, Alhamdulillah. Tapi saya perhatikan tadi sudah sangat luar biasa Pak. Percakapan antara coach dan coach itu sudah berjalan dengan sangat baik. Setelah Bapak melakukan coaching tadi, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan. Boleh Pak tadi? Oh ya, silakan. Pertanyaan pertama yaitu apakah yang sudah Bapak lakukan pada saat melaksanakan proses coaching tadi, apakah sudah sesuai dengan indikator yang sudah dibuat di awal? Sudah Bu. Jadi dari coach tadi sudah bisa menggali potensi yang dimilikinya dan mempunyai ide-ide atas permasalahan yang dihadapinya. Ya, tadi juga saya sudah menyimak dan bahkan saya membuat catatan bahwasanya antara coach dan coach itu sudah timbul ide-ide. Bahkan kemudian ada rencana, ada pelaksanaan dari coach yang akan disampaikan kemudian. Baik, pertanyaan berikutnya. Kompetensi apa yang coach perlu kembangkan? Kompetensi yang mau saya kembangkan adalah kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena hal ini sangat penting untuk menggali kemampuan dari si coach tersebut untuk menyelesaikan permasalahannya, Bu. Baik, Pak. Kemudian bagaimana nih perasaan Bapak setelah melaksanakan coaching? Ya, saya merasa senang karena saya bisa mengembangkan kompetensi yang saya miliki serta mampu menggali kompetensi coach saya, Bu. Namun demikian, saya juga melihat beberapa hal yang masih perlu dikembangkan sepertinya. Terutama saat Bapak melakukan coaching, itu saya mengamati mengajukan beberapa pertanyaan yang membuat coaching kesulitan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak. Nah, sebetulnya kalau Bapak merujuk kepada suatu standar yang seharusnya Bapak bisa lebih mempermudah coaching dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Oh iya, Bu. Jadi masih banyak kurangnya, Bu ya. Kira-kira bagaimana nih Pak pendapat Bapak untuk memperbaiki masalah ini? Terima kasih ya Bu ya atas masukannya tadi ya. Saya akan memperbaiki mungkin di kegiatan coaching selanjutnya Bu, ketika saya melakukan coaching lagi Bu. Ya, ya. Pasca observasi ini, kira-kira apa rencana tindak lanjut berikutnya? Saya akan melakukan kegiatan coaching lagi dengan rekan sejawat saya atas permasalahan yang ingin didiskusikan dengan saya Bu. Nah, iya. Dari diskusi yang sudah kita lakukan hari ini, apa yang sudah terbayang oleh Bapak untuk meningkatkan performa atau penampilan Bapak? Saya akan meningkatkan kemampuan saya dalam menggali potensi yang dimiliki oleh coach itu. Itu rencananya. Kira-kira kapan rencana ini akan dilakukan? Secepatnya Bu, di minggu-minggu inilah. Rencananya Pak, di mana tempat kegiatan tersebut akan Bapak laksanakan? Rencananya kegiatan akan dilakukan di tempat yang membuat kami nyaman, misalnya di sekolah atau di taman sekolah Bu. Siapa yang bisa membantu Bapak dalam melakukan kegiatan ini? Saya kira mungkin nanti saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan meminta bantuan kepada rekan sejawat Bu. Oh, iya. Kemudian ya Pak, Bapak, menurut Bapak apa yang Bapak dapatkan dari pertemuan kita ini? Saya menjadi memahami bagaimana cara melakukan coaching yang baik Bu. Ya, mungkin sudah cukup ya Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak harapkan ke depannya bisa lebih baik lagi daripada yang sekarang ya Pak. Ya, terima kasih Bu. Baik Pak, saya rasa cukup untuk pertanyaan-pertanyaan saya ini. Terima kasih sudah diberi kesempatan menjadi pengamat atau observer pada kegiatan coaching Bapak. Ya, sama-sama Bu. Semoga makin sukses ke depannya ya Pak. Amin. 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 Bu.